Halo Gadgeters. Pas awal-awal pandemi, gue tuh sempat berpikir brand-brand handphone bakalan ngerem distribusinya dan jualan produk baru pastinya. Tapi brand yang satu ini kayaknya nggak kenal kata ngerem, gaspol terus. Udah tahu dong apaan, dan tadi juga udah nongkrong di sini bareng kita boxnya Realme C11. Gimana caranya? Realme C11. Terakhir kan itu yang kita coba C3, ya kan? Gue pribadi ya masih bingung men sama sistem penamaan mereka tuh kali ini tuh bagaimana. Nah tapi menurut infonya, katanya tuh ini justru adalah penerus dari Realme C2 yang laris pada saat itu. Cukup intronya, kita langsung lihat aja seperti apa sih handphone yang katanya pertama kali nih meluncur di dunia tuh di Indonesia. Emang sih, K2 Gadgets tuh sangat jarang membahas smartphone entry level. Tapi gak lebay rasanya kalau gue bilang desain Realme C11 itu termasuk salah satu yang paling unik dan keren di segmennya. Desain kameranya nggak persegi panjang kayak kebanyakan handphone mid-range zaman sekarang, justru ngotak seperti beberapa handphone flagship. Terus sejajar dengan kameranya ada seperti aksen pita gitu. Kombinasi kedua elemen ini membuat Realme C11 jadi lebih mudah untuk ditandai dibanding pesaingnya maupun lini handphone Realme sendiri. Satu hal yang paling gue suka dari Realme C11 adalah warnanya, yang mint green ini kece dan terlihat elegan. Ditambah finishing body khas Realme C series masih dipertahankan nih. Walaupun memang terbuat dari plastik, finishingnya tuh nggak glossy dan mempunyai tekstur. Varian Realme C11 yang kami lagi coba ini RAM-nya 2GB dengan internal storage 32. Infonya juga bakalan ada varian RAM 3GB, tapi memang kapasitas internal storage-nya tetap 32. Saran kami ambil varian yang tertinggi aja, soalnya RAM 2GB itu pasti berasa kurang. Contoh, saat main game dan kita butuh keluar bentar dari game, itu game bakalan loading ulang pas kita mau main lagi. Ngomongin storage, Realme C11 punya triple slot, umum ini sih. Lalu setup single button firing speaker di bawah, kualitas juga udah lumayan mumpuni untuk dipakai menikmati berbagai konten. Overall, fitur-fitur maupun sensornya udah tergolong lengkap untuk range harga 1,5 jutaan. Tapi nggak menampik, gue berharap ada fingerprint sensor, nggak cuma face unlock. Jadi lebih terlihat naik kelas dari Realme C2. Ukuran dan spek layarnya sama kayak Realme C3, sekaligus lebih gede dari Realme C2. 6,5 inch dengan screen to body ratio hampir 89% dan resolusi HD+. Reproduksi warnanya punchy dan untuk karakter touch-nya mirip. Tab-nya lumayan responsif, tapi memang ketika swipe mirip keluar lumayan jauh sampai layarnya ngerespon. Buat yang nanyain bisa nonton Netflix dengan resolusi HD atau enggak, jawabannya so far belum bisa. Kita lihat aja apakah nanti di unit retail ada perubahan atau enggak. Terakhir di soal display untuk pemakaian di outdoor masih oke lah. Kemiripan dengan Realme C3 nggak cuma sampai layarnya doang. Ukuran baterainya juga demikian, 5000 mAh. Lagi-lagi peningkatan dari Realme C2 yang cuma 4000 mAh. Klaim Realme standby-nya bisa bertahan up to 40 hari. Tapi siapa juga yang beli handphone untuk dianggurin segitu lama? Yang jelas dengan pola pemakaian yang cukup berat, main game dan sosmedan bisa dipakai lebih dari 1 hari. Buat ngecas out of the box kita dapat charger 10 watt. Sama kayak kebanyakan kompetitornya. Ngecas dari 0 sampai 100 perlu waktu 2,5 sampai 3 jam. Tinggal bobo aja ya. Nah, lanjut ke performa nih. Prosesor yang dipakai adalah MediaTek Helio G35. Kalian nggak salah dengar, ini adalah prosesor octa-core seri G terbaru dari MediaTek dengan sistem fabrikasi 12nm. Dan surprisingly, yang pertama kali kebagian jatah untuk menggunakannya adalah Realme C11. Bahkan di web MediaTek aja sampai kita buat skrip ini belum nongol tuh page khusus untuk prosesor ini. Untuk sekarang coba lihat deh beberapa hasil benchmarknya dulu. Yang bisa gue share, seri G itu biasanya SoC MediaTek yang fokus memang pada performa gaming. Bukan berarti karena ini SoC gaming terus bisa dipakai main semua game dengan settingan pol tanpa masalah loh ya. Ingat harganya. Menurut gue pribadi, main PUBG di handphone sejutaan itu ya rada maksa. Settingan maksimalnya balance medium dan experience-nya nggak enak.
Kalau ekspektasi kalian beli Realme C11 buat main Mobile Legends ya lebih masuk akal. Itu pun sebaiknya pakai grafis medium. Untungnya settingan high frame rate mode-nya udah nyala. Untuk daily use, kami menemukan ada stutter dan lag di sana di sini pada UI. Selain itu, aplikasinya pun masih suka refresh. Tebakan kami, SoC Helio G35 ini masih perlu dioptimize lebih jauh. Maklum, masih super baru. Selain itu tentu ada andil dari spesifikasi RAM maupun internal storage yang terbatas. Nggak lupa UI-nya menggunakan Realme UI terbaru bersama dengan Android 10 dengan security patch Mei 2020. Kamera Realme C11 ada dua. Kamera utama 13 MP dengan f2.2 dan depth camera 2 MP f2.4. Buat berbasis ria bisa pakai kamera selfie 5 MP. Overall foto-foto yang dihasilkan social media ready dan Realme juga menyematkan fitur yang tidak dimiliki banyak kompetitornya, Nightscape untuk kamera belakang alias night mode. Alhasil foto-foto low light-nya jadi lebih bisa dipakai. Monggo dinikmati sampel kameranya. Perekaman kamera belakang Realme C11 ini bisa ngezoom sampai dengan 4 kali digital zoom. Oke, dan emang ya kita kan udah tahu dia nggak punya lensa ultra wide, jadi cuma bisa lensa normal dan ngezoom juga pakai lensa utama, lensa normal. Terus buat stabilisasinya nggak ada, resolusinya mentok di 1080p 30 fps. Yang ini perekaman kamera depan Realme C11, resolusi maksimalnya 1080p 30 fps. Gue emang di luar jadi agak berisik, maklum suaranya. Di samping kiri jalan tol, jalan layang. Terus ini kalau gue lihat dari viewfinder emang nggak ada stabilisasi ya, sama kamera belakangnya juga seperti itu, nggak punya fitur stabilisasinya. Oke, jadi itu adalah Realme C11. Seperti tadi gue bilang, ini kan penerusnya Realme C2. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat, emang peningkatan cukup banyak ya. Yang pertama, desain yang lebih ganteng, layarnya juga sekarang lebih gede, baterainya juga naik, dan yang terakhir ada fitur Nightscape sekarang. Prosesor emang secara spek itu lebih baik ya, tapi kalian harus maintain ekspektasi kalian mengingat ini adalah handphone entry level. Terus yang harus diingat, jangan lupa bahwa ini secara posisi tetap di bawah Realme C3. Realme C3 itu lebih tinggi posisinya. Ya pada intinya segmen handphone 1 jutaan yang jelas sekarang lebih menarik dengan hadirnya Realme C11. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Realme C11, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye!